Halo teman-teman yang barusan menemukan channel YouTube Keluarga Ceria di Italia. Salam kenal dan salam hangat dari Italia. Kami sangat berterima kasih apabila berkenan untuk subscribe. Semoga video-video yang kami tampilkan ada manfaatnya untuk yang membutuhkan. Atau buat kalian yang cuma kepingin tahu bagaimana sih kehidupan di pedesaan di Italia. Di dalam video biasanya kami juga menyelipkan kosakata dalam bahasa Italia dan bahasa Indonesia, supaya kita bisa belajar sama-sama bahasa Italia dalam kehidupan sehari-hari. Kedua anakku mengerti dan berbicara dalam 4 bahasa, yaitu bahasa Jawa Banyumasan, bahasa Indonesia, bahasa Italia, dan bahasa tradisional Pulau Sicilia. Ya mama, aku bisa. Mama, sto giocando la terra. Mamma, creo che me la tanah. Abbiamo trovato un criceto, un insetto, volamo via. Dalamnya dipurna. Le voglie secche. Kita lagi berkreasi, tapi nyari bahan dulu. Ini ada ini daun-daun kering yang bisa dijadikan kreasi, guys. Nanti kalau kita nggak bisa keluar karena musim dingin, kita tinggal mainan ini. Nah, nih, kan? Saat ini kita sedang berada di musim gugur, autumn atau autunno dalam bahasa Italia. Ranting dan dedaunan mengering lalu rontok jatuh ke tanah. Tadi di plastik mana? Jadi Meskipun sinar matahari cukup terik, cantik kan? di pagi hari dan sore hari udara cenderung lebih dingin. Dan sejak tanggal 30 Oktober 2022 terjadi pergantian waktu di Italia. Kita memasuki waktu musim dingin, 1 jam lebih lambat dari jam sebelumnya. Perbedaan waktu antara Indonesia dan Italia sekarang adalah 6 jam. Nanti kan kita akan rangkai dengan anak-anak. Ya, nanti Adanya kalau efek soalnya pencampuran musim atau mixing weather. Di musim gugur ini, kita malah merasakan seperti musim panas, kering dan lama sekali tidak turun hujan. Terkadang kami merasa kangen saat-saat di mana air tercurah dari langit di Indonesia dulu sampai kamar dan rumah kami kebanjiran. Jangan ke situ, Tapi dimanapun kita berada, kita harus tetap bersyukur. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di muka bumi. guys. Tuhan mempercayakan kedua bocil yang super aktif Bahan-bahan untuk berkarya. Daun yang merah ini sebenarnya bisa juga loh kita gunakan untuk bikin bunga mawar. Kita tinggal merangkainya. Ada punya waktu. Nih. Ternyata banyak juga ya bahan untuk berkreasi di sini. Nah, kayak gini nih lihat. Nah, terus dirangkai bisa jadi bunga mawar loh. Oke, andiamo. Let's go. Kastanye, kita cari kastanye. Cari kacang chestnut. Yuk. Di jalan. Bella. Questa è piccolina. Pohon kacang chestnut. Banyak banget ya buahnya ya. Iya, bukan punya kita tapi yang di luar aja. Kita masuk ke chestnut hijau ini. Mentah juga enak kata Claris.
hati-hati, ada durinya. Io faccio così, guarda, mamma. Luarnya adalah banyak durinya di luarnya. Ini cara memisahkan kacang kastanye dengan kulitnya yang berduri. Kita injek pakai sepatu, pelan-pelan dong. Con siapa? Nah, sudah pinter dia udah. Jangan itu. Kosong. Aspetta, attento. Awas. Dapat banyak dia. Kacang kastanye adalah salah satu jenis kacang yang tumbuhnya atau buahnya menggantung, bukan tertanam di dalam tanah. Banyak banget tuh di atas. Iya. Mama, kita lagi makan. Kayak rambutan, tapi ini durinya tajam loh. Setelah jalan-jalan sebentar mencari kacang kastanye atau chestnut yang ada di sepanjang jalan, kami langsung merapikan tonggak-tonggak kayu karena tanah akan ditraktor. Dibajak ulang lahannya untuk persiapan menanam sayuran lagi. Tagliamo. Oh. Ma questi fili qua non tagliamo. Bentuk bambu di sini cenderung kecil-kecil. Ini kita recording olive sama potong bambu, ya, Mama. Olive. Itu harus kita. Aku lagi naik. Nonna, prendi questo. Grazie. Oh. Oh, andiamo da, andiamo. Ayo ke atas lagi, bisa nggak? Rupanya dia penasaran gimana sih rasanya buah zaitun yang mentah. Suka? Jadi aja, crudo. Kasih tahu mana? Kasih lihat mana buahnya? Ke atas, ke atas, ke atas. Oh, siesta. Ini mereka pas lagi rukun. Lah, kalau pas lagi tukaran, biungnya langsung jadi rocker. Montong-montong dalam 4 bahasa. Jajal gue kepriben. Siapa dulu yang pernah gendong Rosario waktu kecil di Indonesia? Sekarang dia udah tumbuh loh jadi bujang cilik. Udah jadi asistenku yang bisa disuruh ngerokin dan mijitin.
Forza Rosario! Dalam beberapa hari ke depan, kita masih mengajak dan membawa mereka bermain di kebun. Dasi timbang tolanan HP pain. Una cosa buono anziché bambini giocare il telefonino. Prendiamo un'aria fresca in campagna. Lavoriamo tutti insieme. Si kecilku suka banget mainan tangga. Selain serangga atau insekti di area ladang di sekitar kami, masih bisa dijumpai kelinci-kelinci liar atau ikonilgi, hewan landak atau porco spino, burung elang atau falcone, burung hantu atau gufo. Juga ular yang dalam bahasa Italia disebut serpente. Jadi harus tetap hati-hati ya nak. Bersumber pada www.deliciousitaly.com tentang varietas buah zaitun atau olive di Pulau Sisilia. Minyak zaitun yang dihasilkan di Pulau Sisilia adalah minyak zaitun yang paling harum. Didukung oleh tanah yang subur, juga iklim Mediterania yang baik untuk tanaman ini. Anakku sedang memotong buah zaitun dengan cara atau metode orang-orang memotong di sini, di mana bagian pisau yang tajam diarahkan ke kita. Memetik buah zaitun memang lebih baik dan lebih mudah menggunakan tangan. Satu-satu kita memetiknya bisa melatih kesabaran. Pohon-pohon zaitun di sini tingginya bisa sampai 2 meter. Dari apa yang aku amati, proses pembusukan atau penguraian kembali daun-daun pohon zaitun cukup lama. Berkat beragam kandungan nutrisi dan antioksidan yang terdapat di dalam buah zaitun, banyak juga manfaat yang kita peroleh jika mengkonsumsinya secara teratur. Teman-teman bisa searching dan browsing sendiri ya di Google tentang manfaat dan khasiat dari buah zaitun ataupun minyak zaitun. Umur pohon-pohon zaitun di ladang suamiku sudah puluhan tahun. Beberapa memunculkan tunas-tunas baru, tetapi tunas-tunas itu harus dibuang dan dipotong sebagai bagian dari perawatan pohon zaitun. Lumayan, hari ini kita dapat sayuran dan buah-buahan dari ladang. Sebelum memanen buah zaitun, kita menebarkan dan menata jaring di bawah pohonnya. Supaya jika kita menggunakan alat yang disebut gratare, buah-buah zaitun akan jatuh ke area tenda. Jadi fungsi dari rete atau tenda yang kita tebar ini akan memudahkan kita pada saat mengumpulkan semua hasil panen. Anak-anakku sudah pada pinter dan tahu cara memanen buah zaitun. Aspetta, posso salire pure? Aspetta. Dari mana? Nggak usah jauh-jauh. Sambil bermain, sambil bekerja. Buah zaitun bentuknya seperti melinjo. Di supermarket di tanah air, kita hanya bisa menjumpainya dalam bentuk asinan, baik dalam kemasan kaleng maupun kemasan botol beling. Tapi di sini, kita bisa mengolahnya menjadi banyak menu, seperti digeprek atau dibakar. Selain tentunya untuk dikolaborasikan dengan aneka menu pasta. Begini cara mengambil buah zaitun dengan menggunakan mesin gratare. Tapi ini adalah yang manual. Kita juga punya yang model elektrik.
tapi tentunya harus dicas menggunakan baterai. Yang sedang aku panen ini pohonnya cukup tinggi. Butuh alat dong. Tahu sendiri, aku tinggi semampai. Lagi ngapain si Cica? Sebenarnya pengen marah, tapi kata Clarissa, "Please don't worry mama. Ini adalah cara baru mencuci mobil." Tuh, kinclong kan? Yo wes, kita mau kemas-kemas untuk pulang kembali ke rumah. Di hari pertama ini terkumpul sekitar 200 kg buah zaitun yang siap diproses menjadi minyak extra virgin olive oil. Yang sudah setia nonton tapi belum subscribe, subscribe dong. Thank you for watching Keluarga Ceria di Italia. Like, share, and comment down. Marilah kita berlomba-lomba berbuat baik dengan tulus, karena tahun ini adalah tahun pembalasan karma. Tetap semangat untuk menunggu video kami selanjutnya. Ciwediamo, sugeng pinanggih malih, wonten video saklajengipun. Ciao ciao.